Apa kabar pemirsa? Kita dapat berjumpa dalam program Banyuwangi dalam Berita Sepekan. Program yang menyajikan berita-berita teraktual dalam sepekan terakhir. Bersama saya Haryadi, berikut inilah pemirsa rangkuman Banyuwangi dalam Berita Sepekan selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, sedang asik nyabu, oknum polisi, kades, dan pengusaha benur berhasil dibekuk tim Satreskrim Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Oknum polisi berinisial Bribka RA, anggota Polsek Gelagah Polresta Banyuwangi, dan Kades Watugebo Wongsorjo berinisial MH, serta bos benur berinisial WW, warga Bajulmati Wongsorjo, berhasil dibekuk oleh tim Satreskrim Polresta Banyuwangi saat melakukan pesta sabu di salah satu rumah kontrakan yang biasa dibuat menampung benur. Dari tangan ketiga pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti, yakni satu paket sabu dan bong atau alat penghisap sabu. Ketiga tersangka menjalani pemeriksaan intensif di Satreskoba Polresta Banyuwangi. Sementara itu, oknum polisi yang turut serta dalam pesta sabu tersebut langsung diserahkan ke unit Propam. Dengan adanya kasus ini, polisi akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemirsa, beginilah kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan maut antara truk diesel dengan pengendara roda 2 di Jalan Raya Jember Banyuwangi, tepatnya di Dusun Wadung Kendit, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glemor, Minggu 18 April 2021. Di mana dalam kejadian naas tersebut, satu pengendara motor bernama Sipul warga desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tewas di lokasi kejadian, sementara rekannya yang dibonceng yakni Sunardi yang juga satu daerah dengan Sipul, kondisinya masih kritis karena mengalami patah tulang dan kaki. Sedangkan truk hanya mengalami ringsek di sebelah kemudi, sedangkan motor nyaris ringsek. Ironisnya, sang sopir truk diesel yakni Damestu Pamungkas, warga Kecamatan Tanggul, masih berusia 17 tahun dan belum memiliki SIM. Kanit Lantas Polsek Kalibaru Ibtu Nanang Wardana menyampaikan, setelah olah tempat kejadian perkara, malam itu juga sopir truk langsung diamankan ke unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi. Dan untuk jenazah korban dibawa langsung ke rumah duka di Jember. Pemirsa, inilah R 42 tahun serta T 35 tahun, kakak beradik yang digelandang Satreskrim Polsek Glenmore karena kedapatan mencuri motor milik Sulaiman, warga desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore pada Minggu 18 April 2021. Kedua tersangka yang belum sempat menikmati hasil curiannya ditangkap oleh pihak kepolisian dengan dibantu warga setempat. Motor milik Sulaiman yang baru terparkir raib tanpa jejak. Kemudian Sulaiman meminta tolong keponakannya untuk mencari motor tersebut. Selang beberapa jam, keponakannya berhasil menemukan motor bebek tersebut tergeletak di area parkir truk milik pabrik PT Industri Gula Glenmore atau EGG, tepatnya di depan warung milik Agus Gendut. Usaha keponakan korban akhirnya membuahkan hasil, di mana saat kedua tersangka hendak mengambil motor tersebut, mereka menangkap para tersangka dengan dibantu warga serta satpam pabrik gula EGG. Dari kejahatan kedua pelaku, polisi mengamankan 2 unit motor serta cat pilok untuk merubah warna motor. Kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Satreskrim Polsek Bangurjo mengamankan 1 dari 5 tersangka pencurian jeruk milik petani setempat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa jeruk seberat 359 kg yang terbagi dalam 13 kantung kresek. IS warga Kecamatan Bangurjo yang digelandang oleh Satreskrim Polsek Bangurjo karena kedapatan mencuri jeruk milik Fatkur Rohman. Pelaku juga pernah menjadi residivis pada kasus yang berbeda. Keempat orang rekannya yang berhasil melarikan diri kini masih buron. Polresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syaribudin melalui Kanit Reskrim Polsek Bangurjo Ibtu Wignyo Asmoro, dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti berupa 359 kg jeruk yang terbagi dalam kantong kresek. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir 3 juta lebih.
Dirinya menambahkan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, penyeberangan PT ASDP Ketapang Banyuwangi Jawa Timur siap melaksanakan aturan pemerintah, yaitu penyekatan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Sebelumnya pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan larangan mudik Lebaran yang telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri serta sebagian upaya pengendalian COVID-19. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, aturan penyekatan jalur mudik akan segera diberlakukan. Hal tersebut salah satunya akan dilakukan di penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi. Lantaran jalur ini seringkali dijadikan langganan para perantau dari Bali maupun NTB untuk melakukan aktivitas mudik menuju ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Adapun penyekatan jalur penyeberangan dari Bali maupun dari arah sebaliknya akan diberlakukan pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Dengan ini, pada tanggal tersebut, para pemudik tidak dapat melakukan aktivitas mudik Lebaran 1442 Hijriah. Pemirsa, kapal selam milik TNI Angkatan Laut yang dilaporkan hilang kontak saat latihan menembakkan torpedo di Laut Utara Bali, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait keberadaan kapal selam tersebut. Pencarian kapal selam yang hilang tersebut sedang dilakukan. TNI mengeluarkan seluruh armada yang kompeten untuk mencari kapal selam yang diperkirakan 35 orang. TNI menggandeng Australia dan Singapura dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Kemudian pihak TNI juga melakukan pencarian dengan menggunakan helikopter di Laut Utara Bali dan ditemukan genangan yang diduga minyak BBM kapal selam. 7 KRI sudah berada di Banyuwangi, Jawa Timur dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi dan Dermaga Mako, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut dan jajaran terkait. Posar di Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi merupakan pusat posar yang berada di Banyuwangi. Sedangkan lainnya merupakan posar pendukung. 3 titik posar yang ada di Banyuwangi adalah posar di Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut dan di Pelabuhan Tanjung Wangi. Di Mako sudah didirikan tenda dan dijaga sejumlah prajurit TNI AL, dijaga oleh sejumlah provos. Tampak truk yang mengangkut personil dari pasukan katak datang dan masuk ke Mako Pangkalan TNI AL. Di Mako Pangkalan TNI AL juga telah disiapkan peralatan medis dan 1 unit ambulans. Di Pelabuhan Tanjung Wangi nantinya akan bersandar kapal-kapal yang ikut pencarian, baik dari kapal Basarnas, sedangkan posar di Bandara Udara Blimbing Sari sebagai tempat mendaratnya pesawat yang mengangkut personil penyelam, baik dari Polairut dan Paskas TNI AU. Demikianlah pemirsa Banyuwangi dalam berita sepekan minggu ini. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Terima kasih dan sampai jumpa.